Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku cuy. Tentunya bukan di konten react. Kalau aku udah bikin video sekarang pakai baju ini dengan profesi aku, berarti kita lagi nggak di konten react cuy. Kenapa? Karena lagi ada kekurangan lah. Jadi untuk sementara waktu kita membahas di seputaran pekerjaan aku dulu lah cuy. Nggak apa-apa lah ya, saling berbagi untuk sesama pekerja nanti. Gimana kabar kalian semua cuy? Semoga sehat-sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Buat kalian yang lamarannya masih tertahan di pos security, semoga secepatnya diambil sama HRD-nya ya cuy. Jangan berburuk sangka sama polisi sama security-nya, sama satpamnya, karena ya mereka masih menunggu lowongan dari pihak perusahaan coy. Jadi enggak semuanya lah, ya ada mungkin beberapa yang dibuang atau apa mungkin ya ada faktornya, karena mungkin udah lama makanya dibuang gitu. Jadi semoga cepat dipanggil sama HRD ya cuy. Jadi gimana cuy, pemilu memang belum selesai ya untuk hasilnya. Semoga siapapun presidennya nanti 01, 02, 03, semoga ya nanti mereka bisa membawa Indonesia lebih maju lagi lah. Apa yang diamanatkan ke mereka bisa dijalankan dan bisa jadi orang yang dipercaya gitu loh. Oke coy, jadi kita nggak bahas pemilu, tapi karena masih di masa-masanya. Jadi hari ini aku mau sedikit berbagi apa aja sih yang dipelajari kalau kita lagi diksar. Banyak sih cuy ya, banyak yang kita pelajari. Jadi aku ngasih tahu yang aku ingat aja. Memang ada beberapa yang lupa, jadi aku kasih tahu yang ingat aja, sebagian kecilnya aja. Karena masih banyak lagi kayak materinya, terus ininya masih banyak lagi. Jadi aku akan kasih tahu yang sebagiannya aja cuy. Jadi langsung aja. Oke cuy, jadi nanti yang pertama kita pelajari di Diksar itu, bukan yang pertama ya, tadi kan aku bilang sebagiannya, jadi yang aku ingat aja. Jadi ada tugas pokok satpam, ada pengertian satpam, terus apa fungsi satpam cuy. Jadi kita nanti dikasih pelajaran, biasanya yang ngasih itu polisi cuy, langsung dari polisinya, jadi dari PT-nya, PT penyelenggara Diksar. Itu mereka sih ada ini ya jenjangnya. Ada pembina itu biasanya ya dari ya masih sama di kalangan security, tapi mereka udah biasanya udah gak ada media, terus gak ada utama, jadi mereka lebih tinggi lagi pengetahuannya. Ada pembina, terus yang didik kita ini ya ada polisi dan ada tentara cuy. Jadi makanya aku pernah bilang hampir sama kayak tes polisi atau tentara ya, hampir lah, sebagian kecilnya diambil dan dimasukkan ke pelajaran-pelajaran di satpam ya. Jadi itu cuy, jadi mereka yang ngajari kita nanti materinya nanti di ruangan, di kelasnya gitu loh. Nah jadi itu cuy, jadi itu pengertian satpam, fungsi satpam, tugas pokok satpam. Jadi kita harus tahu, karena ya nanti kita kalau udah masuk dunia pekerjaan ya kita tahu apa pekerjaan kita, tanggung jawab kita ya. Pokoknya
yang dipelajari di Diksar itu nanti pasti kita akan jalani dan kita alami di dunia pekerjaan. Next, yang kedua itu ada prinsip-prinsip penuntun Satpam namanya, prinsip-prinsip penuntun satuan pengamanan. Jadi nanti itu biasanya itu dari pembina sih biasanya, tapi nggak tahu ya di Diksar yang lain. Kita nanti dikasih prinsip-prinsip penuntun Satpam, dan di situ kita biasanya disuruh menghafal coy. Dan udah pasti kalau yang nggak hafal itu biasanya pasti ada punishmentnya. Udah pasti ada coy. Ya paling kayak disuruh inilah ya, muter-muter di lumpur, atau disuruh apa gitu ya, banyak macam lah bentuk hukumannya kalau kita nggak hafal. Dan itu harus hafal memang kalau prinsip-prinsip penuntun Satpam. Di situ kita bisa tahu apa tugas kita, sama sih kayak tadi ya, tapi ini lebih ke prinsipnya coy. Prinsip-prinsip penuntun satuan pengamanan. 1. Kami anggota satuan pengamanan memegang teguh disiplin, patuh dan taat pada pimpinan, jujur dan bertanggung jawab. 2. Kami anggota satuan pengamanan senantiasa menjaga kehormatan diri dan menjunjung tinggi kehormatan satuan pengamanan. 3. Kami anggota satuan pengamanan senantiasa waspada melaksanakan tugas sebagai pengaman dan penertib di lingkungan kerja. 4. Kami anggota satuan pengamanan senantiasa bersikap open, tidak menganggap remeh sesuatu yang terjadi di lingkungan kerja. 5. Kami anggota satuan pengamanan adalah petugas yang tangguh dan senantiasa bersikap etis dalam menegakkan peraturan. Oke, jadi itu yang prinsip-prinsip penuntun Satpam. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, kita anggap yang ketiga. Jadi di Satpam itu ada juga marsnya cuy, nyanyian-nyanyian ya, untuk pembangkit semangat kita lah ya. Sama kayak tentara, polisi itu pasti ada kayak marsnya, nyanyian-nyanyiannya lah gitu. Jadi ya nanti kalau itu sih nggak terlalu dihafalin ya, karena nanti tiap kita ada kelas pasti dinyanyiin cuy. Jadi mudah aja kan. Karena kan kita kalau dengan nyanyian, dengan gambar itu mudah aja sih menghafalnya. Satuan pengaman kita menjaga keamanan, selalu siap siaga menumpas dalam kejahatan. Satuan pengaman kita mengamankan lingkungan, sebagai mitra polisi menjunjung tinggi persatuan, jalankan tugas mulia bersama-sama Polri, berlandaskan UUD 45 dengan sepenuh jiwa, teguh dalam bekerja, Satpam satuan pengamanan. Gimana, seru kan? Itu kalau bagi aku ya, itu lumayan membangkitkan semangat cuy, nyanyiannya, karena hampir sama kayak mars-marsnya yang dijanjikan sama TNI, Polri, itu hampir sama cuy. Next, yang keempat selanjutnya ada periksa kerapian namanya cuy. Jadi nanti kita itu biasanya baris, terus diajari sama siapa ya biasanya ya, antara polisi sama tentara juga ya, sama aja sih. Jadi nanti kita berbaris, diajari cara periksa kerapian ya, seragam kita, kerapian diri kita sendiri cuy. Itu gunanya ya untuk melihat apa yang nggak lengkap, misalnya kalau ada yang nggak lengkap dilengkapi secepatnya, karena nanti di dunia kerja apalagi security itu yang dibutuhkan kerapian cuy. Penampilan kita itu memang diutamakan untuk security, apalagi security yang sifatnya melayani. Jadi itu memang harus rapi, wangi, itu harus cuy. Kita diharuskan pakai parfum, harus wangi juga sih. Ya nggak harus sekali lah, tapi ya pokoknya kelihatan rapi lah, ganteng lah pokoknya cuy. Periksa kerapian. Siap. Mulai. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7,
Gimana? Seru kan? Asik gitu ngelihatnya cuy. Apalagi kalau kompak semua cuy. Tapi cuy kalau ada yang nyelip dikit aja cuy yang nggak sama itu pasti kelihatan tuh jelek dah. Udah pasti nanti ada yang disuruh ngulang juga. Dan itu cuy, itu kalau kita udah di dunia pekerjaan itu diterapkan. Itu pasti dijalankan, udah pasti dijalankan cuy. Jadi kalian wajib hafal lah kalau untuk periksa kerapian. Nanti di apel, biasanya apel untuk serah terima dari shift pagi misalnya ke shift malam, itu danrunya yang mimpin atau chief security-nya itu mereka pasti itu nyuruh ini apa namanya, periksa kerapian cuy. Nanti tiba-tiba periksa kerapian siap gitu, tiba-tiba kita lupa cuy. Aduh kacau, kita dibilang nanti ijazah nembak cuy. Oke, next yang selanjutnya ada drill borgol namanya cuy. Ini lebih keren lagi karena hampir sama kayak bela diri. Jadi kita nanti dikasih pelajaran juga untuk bela diri tapi menggunakan borgol cuy. Itu biasanya yang ngajari polisi sih kayaknya ya, tapi nggak tahu di berbagai tempat beda-beda. Drill borgol seri 1. Borgol sebagai alat pemborgol. Borgol di tangan. Siap. 1, 2. Mulai. 1, 1, 2. 2, 1, 2. 3, 1, 2. 4, 1, 2. 5, 1, 2. 6, 1, 2. 7, 1, 2. 8, 1, 2. 9, 1, 2. 10, 1, 2. 11. 1, 2. Bergerak selesai. Sarungkan borgol. Selesai. Drill borgol seri 2. Borgol sebagai alat pemukul. Borgol di tangan. Siap. 1, 2. Mulai. 1, 1, 2. 2, 1, 2. 3, 1, 2. 4, 1, 2. 5, 1, 2. 6, 2. 7, 1, 2. 8, 1, 2. 9, 2. 10, 2. 11. 1, 2. Bergerak selesai. Sarungkan borgol. Selesai. Gimana cuy, keren kan? Jadi kalau ada tindak kejahatan di sekeliling kita yang mengancam kita lah ya, maling lah yang jelasnya, jadi kita bisa untuk pertahanan diri. Apalagi borgol kan, kalau mereka udah lumpuh udah langsung diborgol aja, jangan kasih ampun cuy. Tapi ingat jangan dihajar, nggak boleh main hakim sendiri. Oke, jadi yang terakhir ini cuy, itu ada tongkat. Kalian pasti udah tahu lah ya, security satpam identik dengan tongkat cuy. Jadi tongkat ini ada juga senam tongkat namanya cuy, itu banyak macam cuy, ada seri-serinya gitulah. Jadi kalau aku perhatiin sih lebih ke defense ya tongkat itu, tapi bagus cuy untuk kita bela diri kita cuy. Kita dibekali bela diri di Diksar cuy untuk nanti kita di lapangan kalau udah kerja. Tongkat di tangan. Drill tongkat Polri seri 1. Drill tongkat Polri seri 1. Tongkat sebagai alat penangkis. Tongkat sebagai alat penangkis. Gerakan. Sarungkan tongkat. Selesai.
Wih, gimana? Keren ya kan? Defense tepak-tepak, apalagi kalau ada misalnya show-show lah ya kita bilang. Biasanya itu coy. Biasanya kalau setiap ulang tahun Satpam itu pasti ada semacam perayaan ulang tahun, dan di situ nanti dipilih security yang terbaik lah ya, nanti untuk melihatkan pertunjukan mereka lah. Ya dari yang tadi, dari ada PBB, terus ya aku PBB lupa ya, tapi PBB, terus ada borgol dan tongkat tadi, terus ada periksa kerapian tadi. Itu semua diperlihatkan untuk di setiap acara ulang tahun Satpam misalnya coy. Itu biasanya di Polsek, di Polres, pokoknya diperlihatkan itu dari semua yang udah kita pelajari. Biasanya keren-keren coy. Oke, jadi cukup sampai di situ video kita coy. Yang ini yang aku tahu aja. Mungkin kalau ada yang kurang bisa kalian komen di bawah ya coy ya. Oke lah, semoga terhibur dengan konten kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지